Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang tips mencari produk dengan keuntungan lebih dari 100%. Nah, ini sebenarnya salah satu materi yang cukup banyak di-request juga, baik di DM maupun di komen YouTube gitu. Jadi, ya udah saya coba bikin videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu support, yang nggak nyangka awalnya saya niat bikin ini cuma sekedar iseng aja buat sharing, tapi ternyata banyak yang komen, banyak yang ngerasa terbantu, dari video yang saya buat gitu. Jadi banyak yang tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu dan bahkan mereka banyak yang bisa praktek dari nol. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat komen positifnya, semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way, videonya boleh banget di-sharing ke teman-temannya juga atau ke timnya, biar mereka juga bisa merasakan manfaatnya dan mulai praktek. Nah, buat yang masih bingung, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Jadi jangan jangan sungkan, tanya aja nggak apa-apa. Nanti sebisa mungkin kalau memang lagi ada waktunya pasti saya balas-balasin. Nah, terus untuk teman-teman yang nanya soal kelas private Facebook Ads, sesuai dengan yang udah saya infoin ya di video sebelumnya, jujur aja sebenarnya saya nggak ada niatan untuk bikin kelas private, karena memang saya bikin videonya ya sekedar buat sharing aja, tapi karena emang permintaannya lumayan banyak, kemarin ada sekitar puluhan yang DM komen sama Japri, akhirnya kita bikin, tapi maksimal cuma 3 orang aja per kelasnya, biar jaga kualitas juga, dan secara waktu saya juga bikinnya nggak rutin gitu, jadi ya seadanya waktu aja gitu. Kalau lagi ada waktu mungkin saya info, saya buka, tapi kalau enggak ya mungkin mohon maaf harus nunggu di waiting list di batch berikutnya mungkin. Nah, paling andai pun buka ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali gitu. Itu pun kalau memang waktunya ada gitu. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Buat teman-teman yang masih pemula atau masih basic, silakan tonton aja video saya karena sebenarnya saya juga udah bikin video ini secara berstruktur. Ya teman-teman tinggal tonton dulu, pelajari dulu sambil praktek. Kalau nggak ngerti bisa tanya di kolom komentar. Kalau memang pengen tetap ikut kelas private, ya silakan waiting list dulu. Jadi bersabar. Nanti kalau memang udah waiting list, kalau memang waktunya sempat, nanti insya Allah saya buka gitu. Oke? Oke, nah kita langsung aja masuk ke materi utama. Jadi hari ini kita akan bahas satu topik yang lumayan menarik, gimana caranya bisa mencari produk dengan keuntungan lebih dari 100%. Sebenarnya bisa juga lebih dari 1000%, tapi ya anggap aja rata-rata 100 sampai 20%-an. Itu aja udah lumayan besar sebenarnya. Nah, sebelum jualan, kita harus tahu dulu nih kira-kira produk apa yang mau kita jual. Contoh, ini ada tipe produk ya. Dari mulai produk jasa, produk fisik, sama produk digital atau afiliasi. Kalau produk jasa kan contohnya simpel ya, kayak misalnya kita jasa ekspedisi, jasa cuci sepatu, jasa cuci baju, dan lain sebagainya. Jadi ya di bidang jasa gitu ya. Kalau untuk produk fisik ini banyak banget ya, kita jual baju, jual suplemen, jual herbal, jual motor, jual mobil, itu termasuk yang produk fisik gitu. Nah, kalau zaman sekarang itu ada yang namanya produk digital atau produk afiliasi. Nah, ini gampangnya kita kayak ngejual e-course lah gitu. Kita kayak jual e-course, jual pelatihan, itu disebut sebagai produk digital. Atau kalau produk afiliasi biasanya gampang kita kayak reseller atau broker lah. Kita kayak jual produk orang, kayak contoh misalnya sekarang ada di Tokopedia ya, di Shopee juga ada. Kita jual produk orang, misalnya ada teman kita yang jual baju. Nah, kita bisa ngejual produk dia dengan link referral yang ada di Tokopedia. Gitu. Jadi misalnya teman kita jual baju dan dia buka reseller misalnya nih. Nah, nanti di Tokped itu ada fitur referral, kita bisa jadi referralnya, kita tinggal daftar. Setelah itu nanti kita bisa posting di sosial media atau dimanapun bisa kita iklankan juga. Nanti kalau ada orang yang beli, orangnya itu belinya langsung ke Tokopedia. Jadi kan terpercaya tuh biasanya kan di kesana bayar. Nah, cuma bedanya ketika mereka beli, kalau pakai link dari kita nanti kita dapat komisi sekitar 10 sampai 20% kalau nggak salah dari harga gitu. Ya memang untungnya nggak besar, tapi di sini lumayan karena kita nggak perlu repot-repot buat nyediain produk, website, bahkan pengiriman udah diurusin sama tangan pertama gitu. Oke, jadi tentuin dulu kita mau jual produk yang tipe yang mana, baru kalau udah kita tentuin lebih detail lagi tentang produk di bidang tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi yang pertama, gimana sih cara mencari produknya? Teman-teman bisa lihat dulu, bisa riset dulu iklan orang lain. Nah, ini sebenarnya kayak semacam kerja cerdas ya, kerja pinter gitu. Karena orang lain kan udah riset. Nah, kita lihat nih, yang kira-kira winning, yang kira-kira memang produknya terbukti laris itu yang mana. Biasanya kalau yang muncul-muncul di iklan, itu apalagi yang munculnya berkali-kali ya, itu biasanya memang produknya laris. Karena pada dasarnya, saya pernah belajar di workshop juga, kalau emang dasar produknya itu nggak menarik atau nggak laku, biasanya akan stop iklan. Jadi biasanya kalau udah muncul di iklan dan rutin ya, kata kuncinya rutin, nggak cuma sekedar muncul aja, itu biasanya memang produknya laku
Gitu. Nah, gampangnya teman-teman sekarang boleh nih buka Facebook sama Instagram. Coba teman-teman sekarang buka sebentar, lihat di Facebook sama Instagram. Mungkin di awal nggak langsung kena iklannya, gitu. Karena kan biasanya kita tergantung dari kita kesukaannya apa, kita kena iklan yang sesuai dengan apa yang kita suka, gitu. Nah, kalau saya biasanya tipsnya saya bisa buka marketplace, saya cari produk-produk yang memang misalnya kayak rumah tangga, itu kan banyak produk yang unik tuh. Saya buka, biasanya nggak lama kemudian saya akan kena iklan yang serupa. Itu kan kalau di strategi iklan ada yang namanya look like audience. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ntar saya akan praktekkan juga setelah ini. Jadi ini saya teorinya dulu ya, nanti baru saya akan praktekin. Itu yang pertama. Teman-teman bisa buka di Facebook, Instagram, sama TikTok. Cari yang bersponsor atau iklan, nah itu kita klik iklannya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan marketplace lokal maupun luar negeri. Oke, nah ini kita bisa mencari produk yang unik atau produk yang sedang populer. Ini juga sama, nanti saya akan praktekkan juga. Sekarang saya bahas teorinya dulu. Yang ketiga, teman-teman bisa gunakan Google Trend juga untuk memastikan produk tersebut banyak peminatnya. Ini opsional aja. Dan yang terakhir untuk menghemat waktu, pastikan teman-teman carinya jangan cuma satu gitu. Karena kalau ngomongin bisnis itu luas banget. Di ads aja kan sebenarnya banyak banget yang kita testing kan. Dari mulai testing usia, testing konten, testing landing page, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke ranah itu, di awal kita testing dulu nih kira-kira produk mana yang paling unik, produk mana yang paling laku di pasaran. Baru kalau udah kita dapat produknya, barulah nanti kita mulai mainkan testing angle lah, testing inilah, testing dan lain sebagainya. Oke, jadi saran saya cari minimal 5 sampai 10 produk untuk di-testing. Satu produk biasanya kita bikin satu landing page. Oke, nah kita langsung masuk ke prakteknya aja. Oke, nah kita langsung aja masuk ke prakteknya. Nah, yang pertama tadi kan kita mau ngecek scroll iklan. Nah, teman-teman tinggal cek aja iklannya, kita scroll. Nah, ini saya langsung dapat iklan ya. Ini di sini ada Oten Coffee misalnya. Ini kalau di bawah lagi kan sebenarnya banyak ya. Ini saya ambil yang paling terdekat aja. Nah, paling gampang teman-teman klik aja. Kita lihat, kita klik aja shop now misalnya ya. Ini kan konten yang dia iklankan kan. Kita lihat aja. Nanti kan kita akan diarahkan ke landing page-nya nih biasanya. Nah, ini kan berarti dia jual biji kopi. Ya. Nah, ini teman-teman bisa, ini bukan nyontek ya, tapi lebih ke mempelajari pola landing page yang mereka yang advertising tersebut bikin. Nanti kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, tapi kan sekarang kita konteksnya kan pengen cari produk. Nah, dengan kita ngeklik ini, biasanya entah besok atau lusa atau berapa hari kemudian kita bakal sering kena iklan yang mirip-mirip. Jadi itu salah satu tipsnya biar kita kena banyak iklan. Nah, ketika kita kena banyak iklan, jadi kita bisa punya kayak, oh, produk ini kayaknya menarik nih. Nah, nanti kita survei lagi. Biasanya seperti itu. Jadi cara kerjanya, kalau saya memang saya buka handphone itu, buka Instagram sama Facebook, ketika saya kena iklan, saya hampir jarang skip. Kecuali kalau emang udah tahu ya, saya hampir jarang skip, saya biasanya klik landing page-nya. Jadi saya tahu nih kira-kira insight apa yang bisa saya ambil dan kira-kira nih orang main angle apa. Nah, itu bisa saya pelajari gitu. Karena memang cara paling gampang untuk belajar itu kan langsung terjun. Cara paling gampang untuk belajar bikin landing page atau copywriting kan ya paling gampang ya udah kita lihat aja copywriting orang. Nanti kita pelajari polanya seperti apa, ya udah itu kita mulai modifikasi. Kurang lebih seperti itu. Oke? Itu yang pertama. Jadi teman-teman bisa scrolling lewat Facebook atau Instagram. Nah, yang kedua, kita mencari lewat marketplace. Saya anggap misalnya Tokopedia ya. Jadi caranya teman-teman misalnya buka Tokopedia, saya sambil nyari juga beberapa tadi ya. Nih, misalnya kita buka tokopedia.com. Ini banyak ya kayak Shopee, Tokped, Blibli, pokoknya marketplace Indo lah. Nah, di sini kan ada banyak fiturnya nih. Pertama kita bisa lihat dari kategori. Kita mau main kategori apa ya di sini ya? Kan banyak banget ya. Dari mulai kecantikan, kesehatan, rumah tangga, ini banyak banget. Nah, biar lebih gampang, kita bisa pilih dari sisi misalnya kategori yang terlaris. Ini biasanya ada yang terlaris nih di sini. Nah, ini lagi trending. Lagi trending atau terlaris. Nah, ini kita bisa pilih nih, kira-kira kita mau cari produk apa. Ini kita bisa refresh aja, nanti bakal banyak banget pilihan-pilihan produk yang bisa kita kulik. Gitu. Minimal kita klik dulu. Ya. Saran saya di awal, teman-teman bisa menggunakan produk yang unik. Kalau memang produknya bukan herbal ya, kalau memang bukan makanan maksudnya, cari yang unik, misalnya kayak lemari kulkas. Saya kemarin sempat kena beberapa iklan tuh, kayak lemari kulkas, alat potong bawang, jus portable, itu macam-macam. Nah, sekalinya kita kena, kalau teman-teman klik terus-terusan, itu biasanya kita akan kena iklan yang serupa. Jadi kita kayak bisa punya banyak ide produk sebenarnya. Saya udah nyari nih contoh ya, ini misalnya saya coba cari jual juicer.
gitu. Nih, jual juicer portable maksudnya. Jadi ini kayak semacam alat buat nge-juice tapi portable bisa dibawa kemana-mana. Harganya macam-macam ya, dari mulai ya cuma 35 ribuan sampai yang 100 ribu sekian gitu. Saya pernah dapat cerita, jadi ada satu orang yang dia ngambil jus portable ini dari Tokopedia, dia dapat dengan harga yang sangat murah dan dia rebranding. Jadi memang kalau kita mau penjualannya marginnya kencang, tinggi ya, salah satunya adalah dengan cara kita harus rebranding gitu. Nah, dia jual dengan brand dia. Jadi dia kayak bikin semacam brand baru ya. Modelnya dari sini, dari ngambil dari Tokopedia, dia bikin brand, di rebranding lah intinya, dibagusin, terus kontennya dibikin yang menarik, dibikin nama brandnya juga menarik, terus packingnya juga lebih bagus dan lain sebagainya. Itu harga jualnya bisa sekitar 700 sampai 800 ribu. Jadi modalnya cuma 120 ya, anggap aja 200 lah paling mahal misalnya ya. Dia jual bisa sekitar 800 ribuan. Berarti itu aja kan udah sekitar 400%. Kebayang ya, 400% itu kan angka yang lumayan tinggi kalau di dunia bisnis gitu. Nah, itu yang pertama. Misalnya ya, ini saya juga kemarin sempat iseng-iseng alat pemotong bawang cabai misalnya. Nah, ini kan asal kita deliverynya dengan tepat, ya orang pasti kan butuh kan, apalagi ibu-ibu gitu. Daripada motong bawang ribet, capek, buang waktu, mendingan kita beli murah, tapi habis itu kita kepakainya kan jangka panjang gitu. Nah, pada intinya kita jual produk itu bisa laku atau enggak, salah satunya ya, selain memang dasar produknya winning, yang kedua adalah angle-nya. Angle apa yang bisa kita taruh di situ. Kayak misalnya jual juicer ini. Jual juicer ini kan buat orang-orang yang emang pengen aware sama kesehatan, kita bisa taruh angle, kita bisa sehat tiap hari, kemana-mana bawa juicer, tanpa harus repot kita bikin jus dan lain sebagainya misalnya. Jadi ini praktis banget misalnya. Kayak misalnya ini jual alat potong bawang. Sebenarnya ini kan simpel banget ya, jual alat potong bawang. Tapi kalau kita bisa mainkan angle-nya dengan tepat, kita bisa mainkan pain sama gain-nya. Contoh pain-nya apa? Misalnya, motong bawang itu nyebabin apa aja sih? Waktunya lama, kebuang. Udah gitu, matanya suka perih. Kan kalau motong bawang itu kan biasanya bikin mata perih kan. Jadi baunya kayak nangis gitu. Jadi kayak tersiksa lah intinya. Nah, kalau pain itu bisa kita mainkan di konten yang tadinya kelihatan biasa aja, mereka akan sadar, oh iya juga ya, gitu ya. Itu yang akan bikin mereka akhirnya jadi beli gitu. Nah, ntar kita akan bahas lagi tentang angle. Itu salah satu contohnya. Misal kita ambil contoh ya, user. Nah, terus kontennya gimana? Untuk konten, teman-teman bisa pilih. Jadi kalau udah dapat produknya, teman-teman bisa pilih kontennya. Kalau menurut saya yang paling penting, selain produknya, itu yang paling utama, saya nyari langsung kontennya. Jadi produk ini bisa laku atau enggak, ini versi saya ya, mungkin tiap orang punya indikasi yang beda-beda, tapi buat saya, yang paling penting itu di awal setelah kita ketemu produknya, kita cari kontennya dulu. Karena landing page itu kan kita buat berdasarkan dari konten kan. Nah, kalau konten untuk iklannya aja menarik, unik, itu saya ngiklaninnya pede. Tapi kalau kontennya cuma sekedar gambar, nggak ada keterangan apa-apa, ya orang juga jadi males kan untuk ngelihat. Makanya kata kunci di sini adalah cari produk yang winning, yang unik, dan kontennya juga menarik gitu. Nah, untuk konten ini sebenarnya ada banyak banget caranya. Tergantung, ini saya nggak bisa ngomong detail karena memang tergantung dari kondisi teman-teman sekarang. Ada mungkin yang nonton video ini, mungkin ada teman-teman yang memang udah punya tim, ya udah punya tim, udah punya modal, jadi udah punya tim untuk bikin konten. Tapi ada beberapa yang kayak saya dulu di awal nih, saya belum punya modal, saya bikin dari nol, jadi saya nggak punya tim konten, makanya harus bikin sendiri. Sedangkan saya nggak bisa bikin konten gitu. Makanya salah satu caranya, selain saya lihat di YouTube, ya saya belajar ngedit juga gitu. Cuma kan itu makan waktu yang lumayan banyak. Makanya buat di awal kalau emang terbatas belum ada tim konten, teman-teman bisa buka YouTube aja. Misalnya kayak gini ya. Di sini kan cari aja, misalnya tadi kan kita kata kuncinya juice portable kan, kita cari memang konten-konten yang unik gitu. Nah, tapi ini memang kalau bisa konten yang boleh dipakai. Jadi kayak kalau saya biasanya ngambil dari luar, ini saya lihat di sini ya, di luar tuh lumayan banyak konten-kontennya. Ini di sini saya udah buka beberapa. Ini salah satu contohnya misalnya. Ini dia. Ini ada suaranya nggak ya? Kalau nggak ada suaranya nanti teman-teman buka aja. Cari aja kontennya di YouTube, tinggal search aja, nanti juga dia akan keluar kok. Nah, ini intinya nanti ada backsound-backsound yang menarik. Jadi dia kayak semacam, saya pernah bahas di video YouTube sebelumnya, saya pernah bahas tentang consideration. Jadi salah satu yang bisa kita tonjolin di sini adalah gimana caranya kita memainkan pain sama gain-nya. Dan kita juga memainkan consideration. Consideration itu ibaratnya kayak konten-konten yang berisi tentang
manfaat produknya apa, fungsinya apa, untungnya buat saya kalau saya beli itu apa, itu kita taruh di sini. Nah, ini kan dia menjelaskan tentang deskripsi produk tersebut kan, gitu. Nah, kalau di awal, kalau nggak mau ribet, teman-teman, pertama, bisa menggunakan konten YouTube yang udah ada di sini. Ya, tinggal ambil aja, beberapa ada yang bisa dipakai, tinggal kita gunakan aja, terus tinggal kita tambahin copywriting-nya nanti buat iklan. Ini kan lumayan menarik ya, ini kayak demo-demo singkat kayak gini, gitu. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa beli dulu barangnya, habis itu rekam menggunakan handphone, edit pakai handphone aja. Jadi editnya tuh simpel banget. Demo seperti ini, habis itu nanti teman-teman bikin kayak semacam voice over. Jadi ada kayak semacam suaranya. Nah, di situ teman-teman jelasin tentang manfaat produknya. Misalnya dengan portable juice ini membuat kita jauh lebih praktis karena kita nggak perlu banyak waktu untuk bikin di rumah, kita bisa bawa kemana-mana, kita nggak perlu beli jus di luar sana yang mungkin harganya lumayan mahal dan lain sebagainya. Kita tinggal potong-potong, bisa dibawa kemana-mana, dan ini praktis banget, bisa kita bawa ke kantor, bahkan ke tempat olahraga juga. Nah, itu kita bisa mainkan di kontennya. Oke, jadi gimana caranya kita menghubungkan barang yang kita jual dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu gunanya buat saya apa memang kalau saya punya juicer ini, misalnya seperti itu. Oke, jadi itu beberapa tipsnya, bisa cari konten YouTube yang memang menarik dan kita modifikasi, atau yang kedua, bisa teman-teman juga bisa bikin konten sendiri, seperti ini. Oke, kemudian, nah ini saya juga lihat beberapa contoh di YouTube, ini lumayan banyak kok, nanti kalau teman-teman emang dasarnya mau ngulik, itu sebenarnya banyak kok, contoh-contoh konten yang bisa kita gunakan. Nah, kalau ini contoh aja ya, ini bukan untuk dicontek, tapi ini lebih ke bahan untuk kita review atau belajar. Konten-konten kayak gini kan lumayan menarik sebenarnya. Nah, kita bisa modifikasi konten yang sejenis gitu. Oke, nah itu salah satu contohnya. Ini saya close dulu. Yang berikutnya, kalau sudah, teman-teman bisa cari produk lainnya dulu, misalnya kayak alat potong bawang. Nah, teman-teman cari nih di YouTube nih, kira-kira kontennya banyak yang menarik nggak gitu. Kalau nggak menarik ya udah teman-teman bikin sendiri kontennya. Di luar negeri tuh banyak banget. Coba teman-teman cari yang versi luar negerinya. Itu biasanya kontennya banyak banget yang menarik gitu. Banyak yang kontennya tuh kayak ngebuat hidup kita lebih simpel. Ya kurang lebih kayak gitu. Dengan nonton video tersebut, saya langsung mikir kayak kok enak banget ya, kok simpel banget ya. Nah, itu kesan yang muncul ke saya setelah saya melihat konten tersebut. Nah, itu rata-rata saya dapat setelah saya nonton konten-konten dari luar negeri biasanya. Gitu. Jadi banyak juga nih orang-orang di Indonesia atau advertiser yang mereka ambil konten dari luar negeri, mereka iklankan dan mereka tambahin semacam kayak captionnya, kayak gitu. Oke. Karena konten tuh penting banget, nggak usah ditanya. Orang bisa tertarik atau gue yang pertama ya karena konten. Kalau konten kita nggak menarik, ya udah otomatis matriks CTR kita atau yang ngeklik link kita akan semakin sedikit gitu. Oke, nah itu dari marketplace Indonesia. Yang kedua, kita bisa buka juga 1688.com. Ini dari marketplace luar negeri. Jadi ini dari marketplace Cina ya. Nah, ini sebenarnya salah satu bocoran juga nih. Karena belum banyak orang yang pakai ini. Nanti ini sebenarnya saya akan bikin video lebih detailnya lagi, tapi sekarang saya kasih gambaran dulu ya. Misalnya, ini kelemahannya cuma satu. Pertama bahasa Cina, yang kedua mungkin shippingnya agak ribet gitu. Nah, untuk bahasanya sebenarnya ada salah satu tools kita bisa translate semuanya. Tapi ini kan sebagai contoh aja nih. Ini kita bisa nyari pakai bahasa Indonesia juga. Gitu. Misal saya cari masker ya. Wah, ini harganya teman-teman, ini benar-benar harganya parah banget gitu. Kita bisa dapat untung bisa sampai ribuan persen dari sini. Coba saya contohin ya. Kita coba cari ya masker di sini ya, masker. Nah, ini dia. Kita lihat nih dia masker nih. Ini ada masker, ini masker standar ya. Di Indonesia kan juga banyak seperti ini ya. Ini masker harganya 0,32. Ini 0, ini 0,06, ini 0,20, ini 0,69. Ini kita lihat salah satu aja deh. KN95. KN95 ini termasuk yang lumayan mahal ya di Indonesia. Kita cari yang standar aja, misalnya ini aja deh. Nih ya. Ini harganya 0,32 yuan ya. Kalau Cina kan yuan ya, yang warna hitam ini. Kita lihat ya, harganya itu 0,32 dapat 10 pieces ya, dapat 10 pieces masker. Kita lihat 0,3 yuan itu kalau kita rupiahkan berapa? Kita cari mata uang Cina ke rupiah. Tadi berapa? 0,32
0,32 yuan ya, kita lihat. Harga satu masker 0,32 yuan. Nah, ini dia. Ini ya, kelihatan ya. Harganya sekitar 705 perak, 700 perak. Satu maskernya. Sorry, 10 masker. 10 maskernya, 10 masker itu harganya 700 perak. Berarti satunya 70 perak. 70 perak satunya. Nah, kita jual berapa di Indonesia? Paling kecil 5.000 ya. 5.000 perak kan. Iya kan, rata-rata yang paling murah 5 ribuan lah. Biasanya orang ada yang jual 15.000, 20.000, yang lain 30.000. Tapi yang anggap aja paling murah 5 ribuan. Berarti modalnya cuma 70 perak, jualnya sekitar 5.000. Berapa kali lipat tuh? Kita bagi ya, 5.000 dibagi 70 perak. Sekitar 71 kali lipat. Ini sekitar 7.100, iya sekitar 71 kali lipat. Itu berapa puluh ribu persen, itu gede banget. Coba cari yang lain deh. Nah, coba kita cari yang lain. Misalnya kita cari baju anak. Kita lihat ya, baju anak. Berapa kira-kira nih harganya? Ini dia. Ini salah satu contohnya ya. 8,5 yuan. Kalau dirupiahkan sekitar, kita lihat ya, 8,5 yuan. 18.000. Piyama anak 18.000. Setahu saya piyama anak itu harganya yang anggap aja kayak di ITC gitu 100.000 sampai 200 ribuan lah. Di online, di Tokped ya sekitar 50 sampai 70 ribuan kurang lebih ya. Nah, by the way, orang-orang di Tokped itu juga banyak yang beli di sini. Jadi harganya berarti tadi berapa? Nih cuma 18.000, 18.700, 19.000 lah kita anggap. Kita jual 50.000 aja itu udah sekitar hampir 3 kali lipat, kurang lebih 300%. Gede banget ya. Wah, marginnya lumayan. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti teman-teman bisa coba cari sendiri aja. Nah, terus sebenarnya saya mau bikin video detailnya, cuma nanti saya akan pecah video aja mungkin video tutorial untuk beli barangnya. Jadi dari mulai beli barang, terus pembayaran menggunakan apa, nanti saya akan bikin di video berikutnya mungkin ya. Seperti itu, oke? Nah, yang terakhir, kita bisa menggunakan Google Trend. Misalnya kita cari Google Trend ya di sini ya. Kita buka dulu Google Trend. Google Trend. Jadi kalau ini lebih ke memastikan kira-kira produk apa, produk tersebut kira-kira laku atau enggak gitu, pencariannya di Google seberapa banyak. Contoh, Google Trend ini kita cari di Indonesia, misalnya ya, misalnya kita cari produk, misalnya teman-teman mau jual produk madu anak kita cari di sini. Ini kira-kira pencariannya seperti apa, sebanyak apa. Nah, ini dia, kita lihat dari awal deh, atau 5 tahun terakhir deh. Bisa 5 tahun terakhir atau bisa dari awal banget. Kalau misalnya dari awal, dari 2004 sampai sekarang, nah ini trennya nih, madu anak. Makin ke sini makin naik. Berarti pengguna madu anak makin ke sini makin tinggi. Nanti kita lihat di bulan di sini, di Juli, ini 2021, pencariannya lumayan tinggi ya, habis itu turun lagi. Ini karena COVID. Gitu. Jadi biasanya kalau lagi COVID tuh suplemen kan mulai naik tuh, makanya banyak orang yang buat menjaga kesehatan anaknya, mereka beli suplemen dan lain sebagainya. Contoh lagi, misalnya saya cari obat COVID. Obat COVID, kita lihat ya. COVID itu kan baru 2021, berarti kita anggap aja di 5 tahun terakhir ya, misalnya. Nih, ini kan belum ada. Nah, ini nih, mulai nih pas tertingginya itu di bulan Juli 2021. Ini kalau nggak salah angkanya juga angka tertinggi ya di 2021 bulan Juli ini kan awal masuk kalau nggak salah Maret 2020, ini belum terlalu banyak yang aware, makin kesini makin naik, banyak korban juga ya, akhirnya pencarian juga naik gitu. Nah, habis itu sekarang udah turun lagi nih, karena mungkin secara angka juga udah makin berkurang. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan Google Trend ini sebagai salah satu indikator untuk kira-kira produk yang mau saya jual ini peminatnya banyak atau enggak. Walaupun enggak sepenuhnya dari sini, tapi ini bisa jadi salah satu referensi aja untuk teman-teman nyari produk apa yang memang laku di pasaran. Seperti itu. Oke, nah itu gambaran besarnya teman-teman. Saran saya setelah ini, teman-teman bisa langsung testing 5-10 produk. Jadi, cari dulu nih 5 lah minimal. Cari dulu minimal 5 produk. Kalau udah dapet, silakan langsung testing. Karena kalau nanya ke saya pun juga saya nggak tahu gitu. Mas, kira-kira produk ini laku atau enggak ya? Saya nggak tahu. Nah, prinsipnya ya cuma satu, testing aja. Sama kayak konten, sama kayak landing page, sama kayak copywriting. Bagus nggak ya kontennya? Bagus nggak ya landing page-nya?
audiensnya cocok atau enggak ya, umurnya berapa ya? Jawabannya nggak tahu. Nggak tahu karena kita belum tes. Makanya testing dulu, segera cari produknya, segera bikin landing page-nya. Kalau udah punya 5 produk, kita tes bersamaan misalnya, kita bisa lihat nih, mana produk yang laku, mana produk yang memang nggak laku. Gitu. Jadi, ujungnya kita harus ambil kesimpulan bukan dari kayaknya, katanya, tapi harus dari data. Gitu. Kita harus berpatokan sama data, biar semuanya bisa valid. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah punya produk atau supplier produk A misalnya. Nah, teman-teman boleh komen aja di kolom komentar YouTube ini. Siapa tahu mungkin ada yang lagi butuh produk, ya mungkin bisa kerjasama. Gitu. Sip ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.